Nah ini masif. Kenapa saya itu berkali-kali mengulang-ulang memperingatkan tentang Salafiyah? Karena ini by design. Ini ada biaya besar, ada intelijen besar, ada kepentingan global yang besar di balik itu semua. Ini soal dagang, soal uang, bukan soal agama, kan gitu toh. Caranya kan begini, caranya itu untuk merusak Islam itu adalah menghancurkan reputasi orang-orang yang jelas, orang yang baik seperti Said Muhammad Al-Maliki, seperti Guru Sekumpul, seperti Habib Umar Al-Hafidh dan seterusnya. Otoritas-otoritas yang itu dihancurkan, dikasih tuduhan-tuduhannya supaya umat tidak ke situ. Gitu loh. Oh tak lawan. Nah aku presiden benar. Salafi Wahabi di Indonesia saya jadikan aliran sesat dan terlarang. Siapa aja tak tangkap. Gitu loh. Semua tak tangkap yang ngajari kayak gitu. Kan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi. Tidak ada. Terus ente bilang ente ahlu sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka ahlu sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadlan minallahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Orang-orang muhajirin yang meninggalkan harta mereka, meninggalkan kampung halaman mereka untuk apa? Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari karunia Allah, mereka mencari keridhaan Allah. Allah puji niat mereka. Wa yansuruna Allah wa rasulahu, dan mereka telah menolong Allah dan Rasulnya. Allah puji zahir mereka, mereka menolong Allah dan Rasulnya. Kata Allah ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang-orang imannya benar. Kemudian Allah puji orang-orang Ansar, walladzina tabawwa'u dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara, dan seterusnya. Jadi ayat terlalu banyak ya memuji kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalhum jannatin tajri tahtahal anhar. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kaum pertama kali masuk Islam, Muhajirin dan Ansar, mereka pasti masuk surga kata Allah Subhanahu wa taala. Adapun selain mereka untuk masuk surga syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan baik. Bayangkan mereka saking mulianya di sisi Allah dan Rasulnya dijadikan standarisasi untuk bisa masuk ke surga. Orang yang datang dari belakangan setelah mereka kalau ingin masuk surga syaratnya walladzina tabauhum bi ihsan, harus mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Jadi mereka dijadikan barometer, mengikuti manhaj mereka barometer untuk masuk surga atau tidak. Oleh karenanya tatkala Allah menyebutkan tentang perkataan orang-orang musyrikin, wa qala alladziina kafaru, ya berkata orang kafir tentang orang-orang yang beriman, ya, law kana khairan ma sabaquna ilai. Seandainya Al-Qur'an itu baik, tentu teman-temannya Muhammad itu ya tidak akan mendahului kita. Kita pasti lebih dahulu daripada teman-temannya Muhammad. Kalau Al-Qur'an itu baik, kita lebih dahulu beriman daripada para sahabat. Maka Ibnu Katsir waktu mengomentari ayat ini beliau berkata, wa amma ahlu sunnah. Adapun ahlu sunnah, maka dia ngomong berbalik dengan perkataan orang musyrikin. Kalau orang musyrikin mereka merasa lebih baik daripada para sahabat. Mereka mengatakan kalau Al-Qur'an itu baik, kita yang pasti duluan daripada para sahabat. Ahlu sunnah tidak, adalah sebaliknya. Ahlu sunnah meyakini, lau kana khairan la sabaquna ilaih. Seandainya itu perkara baik, pasti para sahabat sudah lebih dahulu daripada kita. Karena mereka lebih utama, lebih mulia, lebih semangat dan yang lain. Inilah hal-hal yang menjadikan para sahabat, para salaf, generasi yang dipuji oleh Allah dan direkomendasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasiku, kemudian sesudahnya dan sesudahnya. Inilah barometer kita untuk berakidah. Akidah kita dibangun Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salaf. Kemudian datang orang-orang ya ngaku ahlu sunnah. Ngaku apa? Ahlu sunnah. Saya bilang nama ahlu sunnah wal jamaah ini nama yang mulia. Nama yang mulia. Nama ini bukan untuk mentazkiyah diri, bukan. Bukan kalau saya katakan saya ahlu sunnah berarti saya mentazkiyah diri saya, tidak. Sebagai nama pembeda. Sebagai nama pembeda daripada kelompok yang lainnya. Ya, sama seperti Islam beda dengan Yahudi, Nasrani dan agama yang lain. Sama. Ahlu sunnah disebut ahlu sunnah, penamaan tersebut untuk membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah, antara firqah najiyah dengan firqah yang halikah. Jadi tujuannya disebut ahlu sunnah adalah untuk membedakan, karena di zaman tersebut banyak bid'ah-bid'ah, maka harus dibedakan. Seperti perkataan Ibnu Sirin disebut oleh Imam Muslim dalam Muqaddimah.
Sahih Muslim. Waktu mereka menyebutkan hadis, maka Ibnu Sirin berkata, "Sammulana rijalakum." Sebutkanlah rawi-rawi hadis ini. Kalau ini dari Ahlus Sunnah, yunzur ila Ahlus Sunnah, fayuqbal hadithuhu. Kalau ini perawinya Ahlus Sunnah, diterima hadisnya. Kalau perawinya Ahlul Bidah, ditolak. Kenapa? Karena di zaman periwayatan hadis tersebut mulai muncul Ahlul Bidah. Maka perlu ada nama yang bedakan antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bidah. Perlu ada. Nah, sekarang semua orang ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, ya. Maka perlu ada orang, para ulama bikin nama baru, namanya apa? Salafiyin atau Salafiyun, manhajus salaf. Dan mereka tidak berani menamakan diri mereka manhajus salaf. Karena mereka tahu konsekuensinya, kalau bilang manhajus salaf harus ada salafnya. Kalau Ahlus Sunnah mereka masih ngaku kita Ahlus Sunnah ya. Kok bikin bid'ah? Ini bid'ah hasanah. Berarti Ahlul Bid'ah hasanah. Ahlul Bid'ah hasanah wal jamaah. Paham ya? Jadi sebenarnya ini nama yang mulia, Ahlus Sunnah. Berarti ente harus berdalil dengan sunnah, harus dengan dalil. Bagaimana ente berakidah atau melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Bagaimana ente melakukan perbuatan yang tidak ada dalilnya? Kalau ente mengatakan ente Ahlus Sunnah, harusnya ente sibuk dengan sunnah-sunnah Nabi. Ya, ente harus memperjuangkan sunnah-sunnah Nabi. Tapi kalau ternyata yang ente perjuangkan amal yang utama yang ente lakukan bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ente tidak dikatakan Ahlus Sunnah. Siapa yang mengatakan ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada yang berani. Ya. Apakah ente lakukan di sunnah Nabi? Nabi pernah melakukannya, sahabat pernah melakukannya? Enggak ada. Terus ente bilang katakan ente Ahlus Sunnah? Enggak bisa. Keyakinan ente ini, contohnya mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Ini akidahnya Nabi bukan? Mana dalilnya? Satu saja hadis. Kita Ahlus Sunnah kita bawakan 1000 hadis, 1000 dalil bisa. Allah di atas. Ayat, hadis-hadisnya, perkataan sahabat banyak sekali, 1000. Ente mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah tidak di mana-mana. Itu yang ngomong gitu siapa? Mana sunnahnya? Mana hadisnya? Sebutkan satu hadis Nabi, tidak ada. Terus ente bilang ente Ahlus Sunnah. Bagaimana? Jadi susah. Mereka ini mengatakan mereka Ahlus Sunnah sementara mereka tidak mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tetap mengaku, ya sudah. Kita ada nama baru namanya manhajus salaf. Salafiyun, nisbah kepada para salaf. Mereka tidak berani. Karena mereka tahu kalau sudah bilang di atas manhaj salaf, konsekuensinya ada. Harus ada salafnya. Dan mereka tidak mungkin mengatakan salaf begini karena mereka mengatakan ini bid'ah jelas, tapi ini bid'ah yang apa? Hasanah ya. Jadi mereka tidak mau menambahkan diri mereka dengan manhajus salaf. Azan kah? Belum. Baik, jadi nama Ahlus Sunnah ini wal Jamaah adalah untuk tamyiz. Pembeda. Ya. Bukan tazkiyah. Rekomendasi. Jangan ente mengatakan ente ngaku-ngaku salaf, ente kayak sudah benar aja. Saya belum benar, cuma saya senang di atas mandat salaf. Saya bukan mengatakan saya salafi berarti saya mau surga, bukan ada begitu. Saya salafi untuk membedakan saya tidak seperti mereka. Manhaj saya berbeda dengan apa? Mereka. Maksudnya manhajus salaf yaitu berusaha mengikuti apa? Manhajus salaf, ya. Berarti berusaha meniti jalan para salaf secara umum, terutama tidak. Program akidah. Nah, di antara ciri Ahlus Sunnah juga, saya lupa ya, ini selanjutnya ya. Masih ada panjang. Sudah azan belum? Mereka mengimani semua dalil, tidak ada yang ditolak sama sekali. Kalau antum perhatikan sebagian Ahlul Bidah, ternyata mereka mengimani sebagian dalil, mereka tolak sebagian dalil. Dan itu bukan akidah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah semua dalil mereka datangkan dan mereka beriman dengan semua dalil tersebut. Dapat ya Khawarij, mereka beriman sebagian dalil yang mengatakan seakan-akan mengkafirkan, sementara dalil yang menunjukkan tidak kafir mereka sembunyikan. Itu manhajnya Khawarij. Sebaliknya Murji'ah, mereka mendapati dalil-dalil yang seakan-akan orang bermaksiat tidak masalah, ya. Seperti hadis
Wa in sarak wa in zana wa in sarak, apakah dia beriman? Muslim iya, meskipun berzina, meskipun mencuri, kata Nabi iya, dia masih muslim. Ah, ini ada dalilnya. Ya, zina, mencuri enggak ada masalah, masih apa? Muslim. Dia lupa ada hadis-hadis yang lain mengatakan pezina, pencuri masuk apa? Neraka, ya. Sehingga beriman hanya sebagian hadis dan menolak yang lainnya, ya. Sama Qadariyah, mereka hanya mengambil sebagian dalil-dalil yang seakan-akan mendukung mereka, sementara hadis-hadis yang lain yang banyak ayat-ayat mereka takwil, mereka tolak. Dan itu ciri-ciri ahlul bid'ah. Adapun ahlus sunnah wal jamaah, mereka mengimani semua dalil dan mereka mengkompromikan dalil-dalil tersebut dan mereka tidak mempertentangkan dalil-dalil tersebut.